Ngomong Marno, Marno wis ngusau aku ada sedang sang keluarganya tak maten. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruang Malam, malam ini kami akan bercerita tentang suatu peristiwa yang bertempat di daerah Ponorogo, masih di kota Jawa Timur. Dan cerita ini diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang berprofesi sebagai kami tua, ya kita sebut saja Pak Wo. Dan Pak Wo ini membagikan cerita ini agar sobat-sobat Ruang Malam dan semua pecinta cerita misteri bisa mendapat hikmah dan mendapat pelajaran dari cerita ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya bercerita tentang kisah ini, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sobat-sobat Ruang Malam yang telah mendukung channel kami, mendukung cerita kami, dan telah memberikan like, share, dan subscribe kepada kami agar ke depan channel kami bisa lebih maju dan lebih baik. Saya akan mulai cerita kisah ini. Pada waktu itu Pak kami tua, yang kita sebut saja namanya Pak Wo, bercerita kepada saya tentang suatu kisah yang membuat satu desa pada waktu itu mengalami rasa yang sangat takut, rasa yang sangat mencekam, dan rasa yang was-was, yang membuat sampai per hari ini warga desa sangat ketakutan apabila mengingat cerita itu, dan warga desa tidak menginginkan peristiwa itu akan terjadi kembali kepada mereka. Jadi cerita ini diawali dari pada tahun 1999 yang lalu. Di desa Pak Wo ini, atau yang tepatnya di belakang rumahnya Pak Wo itu, terdapat sebuah keluarga yang kita sebut namanya Pak Marno. Pak Marno ini mempunyai seorang istri dan satu orang putri yang sudah menikah. Dan dari hasil pernikahannya, putri Pak Marno ini dikaruniai tiga orang anak yang masih kecil-kecil. Kebanyakan warga desa di kampung yang kebetulan rumah mereka berada di sangat pelosok, di daerah lereng pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun, tepatnya di lereng Gunung Wilis. Mereka bekerja sebagai pekebun atau petani yang mengandalkan hasil kebun dari tanaman keras, jadi seperti sengon, pohon pucung, mauni, dan lain sebagainya. Dan dari sini Pak Wo bercerita bahwa Pak Marno ini mempunyai kebun yang sebenarnya tidak begitu luas, tetapi kebun Pak Marno ini
berada di dekat sebuah sumber air yang konon menurut cerita dari Pak Wo ini, warga desa itu menganggap bahwa sumber air ini bisa dikatakan dikeramatkan, sehingga semua warga desa atau masyarakat setempat sangat takut atau tidak berani mengambil sesuatu apapun yang berada di lokasi sumber air keramat. Suatu hari Pak Marno ini mempunyai rencana dan dia berkata kepada istrinya, Bu, piye lek awake dhewe iki pohone wete pucung sing cedake sumber air itu kita tebang, karena buah yang ada sekarang sudah tidak sebanyak dulu karena pohonnya sudah sangat terlalu tua. Dari rencana inilah akhirnya istri dari Pak Marno ini menyetujui apa yang direncanakan Pak Marno, karena sebagai ibu rumah tangga di desa, istri Pak Marno ini bisa memanfaatkan hasil kayu dari penebangan pohon pucung itu yang sebagian bisa dipakai untuk kebutuhan dapur karena mereka memakai kayu bakar untuk di dapur. Sebagian juga bisa mereka jual di ibu kota kecamatan setempat atau mereka jual di tetangga-tetangga yang membutuhkan bahan bakar dari kayu ini, karena kebanyakan pada waktu itu dan sampai sekarang warga desa setempat masih banyak yang menggunakan bahan bakar kayu. Dari sinilah akhirnya Pak Marno ini beserta menantunya mereka pergi ke kebun dan mulai menebang pohon pucung yang ada di sana. Jadi saya jelaskan bahwa pohon pucung itu kalau di daerah lain mungkin dinamakan pohon kluwek, karena buahnya ini biasanya bisa dipakai untuk bumbu rawon. Kembali saya cerita, kita lanjutkan bahwa setelah mereka sampai kebun, akhirnya singkat cerita mereka mulai menebang pohon yang mereka rencanakan untuk ditebang. Karena pohon itu terlalu tinggi dan terlalu besar, jadi batang pohon yang besar yang setelah ditebang dengan susah payah oleh Pak Marno dan menantunya ini, arah jatuhnya pohon ini mendekati dari sumber air yang dikeramatkan, karena memang sangat dekat sekali, hanya sekitar 20 sampai 25 meter, sedangkan tinggi pohon pucung tersebut diperkirakan 10 sampai 15 meter, belum rangkaian batang-batangnya dan lain sebagainya, sehingga sangat dekat sekali karena arah jatuhnya sangat dekat dengan sumber air, sehingga ketika jatuh pohon ini sangat berserakan. Jadi pohon ini berserakan, tangkai-tangkainya dan daun-daunnya berserakan di dekat air sumber yang dikeramatkan itu. Setelah itu seperti biasanya mereka lalu menebang ranting-ranting dari pohon itu dan dikumpulkan. Setelah itu mereka akan bawa pulang ke rumah untuk digunakan kayu bakar, dan sebagian dari itu mereka juga akan tebangi dan sedianya
yang besar-besar atau yang bagus-bagus nanti itu sedianya mereka akan jual. Setelah sehari mereka bekerja menebang pohon dan mengumpulkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon itu, mereka akhirnya kembali pulang ke rumah. Dan dari sini memang belum terjadi sesuatu yang ganjil atau sesuatu yang aneh. Tetapi 3 hari kemudian dari peristiwa penebangan pohon ini, pada malam harinya, jadi 3 hari dari penebangan ini, pada suatu malam itu ada beberapa warga desa sekitar 5 orang ini berkumpul di suatu gardu atau pos kampling. Kalau di kota kita namakan pos kampling, tapi kalau di desa pedesaan biasanya dinamakan adalah gardu. Mereka biasa setiap malam berkumpul ngobrol-ngobrol sampai biasanya 2:30 atau jam 3, bisa-bisa sampai subuh mereka baru pulang. Ketika mereka ngobrol-ngobrol santai-santai dan berbincang-bincang sambil merokok, sekitar pukul 1 malam, tiba-tiba dari arah kebun, karena posisi gardu itu berada di pertigaan jalan, dan di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak kebun-kebun, jadi banyak pohon-pohon besar atau tanaman-tanaman masyarakat atau hutan-hutan rakyat. Tiba-tiba dari balik kebun itu, dari sisi kiri dari gerdu itu, muncullah 3 sosok laki-laki yang berpakaian adat seperti masyarakat Madura zaman tempo dulu. Jadi mereka berpakaian hitam-hitam, bercelana hitam-hitam, dan memakai udeng atau ikat kepala yang dari kain itu, dengan sorot mata yang sangat tajam. Mereka memandang kepada kelima orang yang bergerombol di gardu ini. Dan salah satu dari kelima orang ini melihat 3 sosok yang keluar dari balik kebun itu. Dan salah satu dari kelima orang ini akhirnya menepuk bahu temannya atau memberitahu pada temannya bahwa ada 3 orang asing yang datang atau yang muncul. Karena sebagai warga desa, malam hari dan mereka tidak mengenal, akhirnya mereka menaruh rasa curiga. Tetapi sebelum sempat kelima orang ini berpikir yang lebih atau berbuat sesuatu yang lebih, tiba-tiba 3 sosok lelaki ini berjalan mendekat ke arah mereka. Ketika begitu dekat, jarak sekitar 2 meter dari pos gardu dan kelima orang tersebut, ini melihat 3 sosok ini ternyata setelah terlihat dari dekat, mereka mempunyai wajah yang sangat berbadan besar dan tinggi tegap, mempunyai wajah yang sangat seram, atau dari pandangan mata mereka menyeramkan. Mata mereka menyorot tajam ke arah kelima orang tersebut. Dan pada suatu ketika, salah satu dari ketiga orang itu bertanya dengan nada yang agak tinggi kepada warga desa tersebut. Neng di omahe Marno, aku pengen moro nang omahe Marno. Mergo Marno wis kerusak omahku. Aku arep golek omahe Marno. Karena kelima warga desa ini sangat ketakutan pada waktu itu, akhirnya salah satu dari mereka memberitahu dengan menunjukkan jarinya bahwa rumah Marno itu berada di 3 rumah dari pos gardu ini.
Setelah itu ketiga sosok ini berbalik badan dan kembali lagi ke dalam kebun yang sangat gelap. Akhirnya mereka menghilang. Dan dari sini kelima orang ini merasakan hawa yang sangat aneh dan mereka merasakan takut dan merinding. Akhirnya mereka berlima bergegas untuk segera pergi dari gardu dan pulang ke rumah karena mereka sangat ketakutan. Dan peristiwa malam itu, pagi harinya kelima orang ini menceritakan kepada masyarakat setempat karena kejadian itu. Dan mereka berbisik-bisik dan cerita mereka juga sampai terdengar di keluarga Pak Marno. Tetapi pada waktu itu Pak Marno dan keluarga menganggap cerita ini hanya cerita yang bohong atau mereka tidak percaya dengan cerita ini. Padahal kelima orang ini benar-benar menyaksikan ketiga orang ini dan menyebut nama Pak Warno, juga menyebut bahwa Pak Marno ini merusak rumah. Pada saat itu ada salah satu tokoh masyarakat yang mendengar cerita ini dan akhirnya mendatangi Pak Marno dan menasihati Pak Marno bahwa kemungkinan karena Pak Marno ini menebang pohon dan karena pohon itu sangat tua dan jatuhnya itu juga berada di dekat dengan sumber air. Tetapi pada waktu itu Pak Marno juga beralasan bahwa tidak mungkin mereka atau sosok gaib yang di situ akan marah karena Pak Marno merasa bahwa memang kebunnya berada di situ dan yang mereka tebang itu bukan pohon liar. Yang mereka tebang itu adalah pohon yang dari dulu, dari zaman kakek neneknya memang sudah berada di situ dan dimiliki oleh keluarga dari Pak Marno. Dari situlah akhirnya tokoh masyarakat ini akhirnya pulang dan berpesan bahwa agar Pak Marno ini lebih berhati-hati lagi dengan peristiwa ini dan banyak-banyak berdoa. Tetapi semua yang dikatakan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat ini pada saat itu dianggap ambil angin lalu oleh Pak Marno dan keluarga, dan mereka beraktivitas seperti biasa. Mereka tetap melanjutkan menebangi ranting-ranting pohon dan mengumpulkan untuk dijual atau dipakai untuk kebutuhan dapur mereka. Selang dari seminggu setelah peristiwa itu, karena santernya pemberitaan pada waktu itu yang masyarakat ada kelima orang dari warga tersebut didatangi oleh 3 orang, akhirnya warga desa ini tidak berani lagi keluar malam. Jadi setelah seminggu dari itu, ya kita sebut saja namanya Pak Joko. Jadi Pak Joko ini seperti warga lainnya ini tidak berani keluar malam. Jadi walaupun tidak bisa tidur, Pak Joko ini tidak berani keluar cangkruk atau duduk-duduk di gardu dengan teman-temannya. Pak Joko ini hanya berdiam di rumah saja sambil pada waktu itu mendengarkan radio. Sama seperti kejadian seminggu yang lalu, tepat antara pukul 12:30 malam, pintu dari Pak Joko ini, karena Pak Joko ini belum tidur dan keluarganya sudah tidur, istrinya sudah tidur, anak-anaknya sudah tidur, Pak Joko ini sendiri berada di ruang tamu sambil mendengarkan radio. Sekitar pukul 12:30, Pak Joko ini mendengar suara ketukan yang sangat keras. Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. Pada waktu itu Pak Joko sangat ketakutan, dia sangat kaget sekali karena ketukan yang dia dengar ini seperti menggedor-gedor pintu. Dok, 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 dok. Tidak umumnya ketukan tetangganya atau kebiasaan warga di situ.
Dan Pak Joko merasakan bahwa bulu kuduknya merinding, tangannya merinding. Tetapi aneh apa yang dirasakan Pak Joko ini, walaupun dia ketakutan, seakan-akan Pak Joko ini terhipnotis, walaupun dia dengan takut, pelan-pelan seperti tertarik badannya ini dan tangannya ini seperti tertarik ke arah pintu di ruang tamu itu, dan akhirnya Pak Joko ini begitu membuka kunci, tiba-tiba pelan-pelan pintu ini seperti terdorong terbuka ke arah Pak Joko. Sehingga karena pada waktu itu suasananya sangat sepi dan Pak Joko hanya sendiri dan dia merasakan suasana mencekam, tiba-tiba Pak Joko ini seperti tidak bisa bergerak ketika Pak Joko ini sudah melihat di depan pintunya 3 sosok yang diceritakan warga seminggu yang lalu ini berada di depannya. Berada di depan Pak Joko kurang lebih hanya sekitar tidak ada setengah meter. Belum sempat Pak Joko ini berbicara karena memang dia sangat ketakutan, tiba-tiba salah satu dari orang ini berkata bahwa Marno wis ngrusak omahku. Aku arep balas dendam sak keluarganya tak pateni. Setelah salah satu dari ketiga sosok itu berkata seperti itu, mereka membalikkan badan dan menghilang di kegelapan malam. Setelah itulah baru Pak Joko ini tersadar dan bisa menggerakkan tubuhnya, bisa menggerakkan tangannya, dan cepat-cepat Pak Joko ini menutup pintu langsung dan langsung masuk ke kamar dan tidur bersama istrinya, langsung masuk ke kamar. Pada malam itu Pak Joko langsung ke kamar, tetapi tidak mau bercerita dulu kepada istrinya, tidak mau membangunkan istrinya, dia langsung tidur aja di dekat istrinya. Sampai pada saat pagi harinya Pak Joko ini masih merasakan badannya ini agak tidak enak karena kaget dan ketakutan pada malam itu. Sehingga Pak Joko ini ngomong kepada istrinya bahwa badannya tidak enak dan hari ini dia tidak bisa ke kebun. Dari situlah akhirnya istri Pak Joko ini bertanya, "Loro apa to Pak? Kok sampai ketoke kok koyok kewong keweden ngono kuwi?" Atau seperti orang ketakutan. Akhirnya Pak Joko ini bercerita bahwa apa yang diceritakan masyarakat seminggu yang lalu kemarin malam datang ke rumah kita, Bu. Dan saya seperti terhipnotis, akhirnya saya membuka pintu itu pada waktu mereka mengetuk. Dan mereka berbicara bahwa mereka akan balas dendam ke Pak Marno karena Pak Marno sudah merusak rumah mereka. Dan mereka tidak hanya ingin mengancam, tapi mereka juga akan membunuh semua keluarga Pak Marno. Dan akhirnya ada debat kecil antara Pak Marno, Pak Joko dan istrinya ini, apakah ini akan diceritakan ke Pak Marno atau tidak. Karena dari pengalaman yang seminggu yang lalu bahwa tokoh masyarakat pun pada waktu itu berbicara dan menasehati Pak Marno, tetapi Pak Marno ini tidak menghiraukan. Dari peristiwa itu akhirnya Pak Joko dan istrinya ini tidak menceritakan peristiwa itu ke Pak Marno. Mereka hanya menceritakan peristiwa ini kasak kusuk kepada tetangga-tetangga di dekatnya. Selang seminggu setelah kejadian dari Pak Joko ini, masyarakat ini mendengar bahwa Pak Marno ini menderita sakit. Dan sakitnya Pak Marno ini diterima masyarakat ini dari istrinya Pak Marno. Istrinya Pak Marno ini bercerita kepada tangganya bahwa Pak Marno ini sakit dengan ada benjolan di tangan. Dan perutnya ini merasakan seperti diremas-remas. Ini seperti ditonjok-tonjok. Karena
di desa ini masih ada guyub rukun dan lain sebagainya. Setelah mendengar cerita itu, tidak lama kemudian banyak masyarakat ini yang datang atau istilahnya menjenguk Pak Marno, melihat keadaan Pak Marno. Mereka khawatir bahwa ancaman dari gaib yang berada di sumber air itu atau penunggu yang berada di pohon pucung yang berada di dekat sumber air itu benar-benar melaksanakan ancamannya. Dari situ warga ini berencana bahwa mereka akan mengadakan selamatan setelah ini.
Akhirnya setelah esok harinya ini istri dari Pak Marno ini dimakamkan, warga desa ini mengadakan selamatan. Mereka berkunjung ke sumber air yang dikeramatkan, mereka mengadakan sesajen, menaruh sesaji, dan mereka meminta maaf atas nama warga desa dan Pak Marno ini atas kesalahan-kesalahan yang mungkin mereka lakukan atau mungkin secara langsung yang dilakukan oleh keluarga Pak Marno. Setelah itu mereka pulang seperti biasa dan mereka keesokan harinya merasa bahwa mereka sudah melaksanakan hajatnya dan mudah-mudahan harapan mereka ini kedepannya akan lebih baik dan peristiwa ini akan selesai. Setelah 40 hari kejadian dari peristiwa itu, setelah itu tidak terjadi apa-apa, tapi setelah 40 harinya dari kejadian itu, peristiwa ini kembali terulang. Pada waktu itu, pada suatu hari, si anak dari Pak Marno ini, yang putri dari Pak Marno ini
selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.